Di Singapura. Singapura. Yes, Oh, posisi oke. Singapura sekarang. Aku coba Iya. pakai apa ya? Hmm, kayak backgroundnya cakep tuh, dibikin blur. Oke, Jarang pakai ini soalnya. Background blur. Oke. Halo, Oke, kita Mas. tunggu ya. Heeh. Ini masih lagu. Cuman bentar-bentar. Aku nggak kedengeran lagunya ya. Bentar-bentar. Aku jarang monitor ya. Oh, pakai ini. Oh, ya udah, udah. Ya nggak apa-apa. Aku kasih tanda aja ya kalau lagunya udah habis. Mm. Soalnya kebetulan saya lagi Zoom-nya tuh di ruangan yang nggak biasanya dipakai Zoom, Kak Widi, I gitu. Soalnya see. lagi dipakai ruangannya, jadi bukan di ruangan yang biasa gitu. Nggak denger Ini gitu musiknya gitu. Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Makasih loh udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Oh, sama-sama. Kita juga pengen banget kenal sama Kak Widi. Wah, keren banget nih. Tadi sempat denger juga sih lagu-lagunya Kak Widi. Ini berarti lagu Hmm, yang udah ke berapa ya berarti ya? Keenam ya? Single ke-6, yes. Enggak, keenam ya. Single ke-6. Nah, nah, Yang katanya baru aja rilis single terbaru. Wah, siapa lagi kalau bukan Kak Widi Asmoro yang dikenal dengan proyek musiknya Widasroom. Kita langsung aja ngobrol sama Kak Widi. Hai Kak Widi, apa kabar? Hai Papa, hai semua. Kabar baik sini. Ya, seneng banget nih sore ini bisa ngobrol sama Kak Widi ya. Wah, saya juga baru dapat info juga nih Kak Widi dengar-dengar baru aja rilis single terbaru dan dengar-dengar juga singlenya ini adalah single keenam dari single yang udah rilis sebelumnya. Wah, ini saya penasaran banget ya. Nah, tapi Hmm. sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang baru dirilis ya, Hmm. mungkin banyak juga nih pendengar Trijaya yang masih belum kenal nih sama Kak Widi. Siapa sih Kak Widi ini gitu ya? Apa sih Bida Serum itu? Nah, boleh dong. Mungkin Kak Widi bisa kenalan, cerita-cerita Hmm. sedikit ya tentang gimana sih awal perjalanan seorang Kak Widi Asmoro bersama dengan Wida Serumnya di Belantika Musik Indonesia. Yes, thank you Papa. Hai pendengar Trijaya Surabaya. Nama saya Widi. Saya ini sebelumnya sudah bermusik di Jakarta dengan band indie saya namanya Everybody Loves Irene. Waktu itu dari tahun 2000-an sampai tahun 2010. Terus Hmm. kemudian life happen. Jadi Mhm. saya memutuskan untuk hijrah pindah ke Singapura 2015. Oh. Dan karena itulah nggak bisa ngeband lagi. Kadang-kadang kita masih mau ngeband, tapi karena Hmm. waktu, karena juga jarak, Mhm. akhirnya jarang banget. Kita Mhm. hiatus untuk beberapa lama. Nah, di 2020 itu saya akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kalau gitu saya mau coba project musik sendiri aja deh. Gitu. Hmm. Terus karena project musik eh, saya kurang pede dengan bawa nama sendiri. Saya pakai nama project aja deh, Widas Room gitu. Widas Room tuh sebenarnya kayak nama saya Widi Asmoro, jadi Widas. Room itu ya Mhm. room. Karena tadinya kan banyak orang kenal dengan namanya bedroom musician. Terus Oh, karena oke. saya udah nggak bermusik di kamar lagi, karena kamar sekarang udah berbagi sama istri, jadi nggak bisa jadi bedroom musician. Iya, Jadi iya, iya, saya iya. adalah living room musician. Jadi bermusiknya di Living kamar musician. kamar tamu keluarga. Room juga bisa jadi ruang berkarya ya, Kak Widi ya. Wow. Exactly. Jadi ruang berkarya saya buat berbagi ide inspirasi. Wow, luar biasa. Itu sebenarnya ketika lagi join di band indie, Everybody Hmm. Loves Iron itu Kak Widi juga vokalis atau gimana, Kak?
Nah, sebelumnya tuh saya malah bukan vokalis gitu. Saya malah drummer dan juga backup buat gitar. Nah, Mhm. ke pas memutuskan untuk solo kan dan juga nyanyi di Singapura Mhm. kebetulan nih banyak banyak apa namanya banyak peluang untuk belajar gitu. Jadi saya belajar lagi untuk nulis lagu, saya belajar vokal, terus kemudian Mhm. belajar produksi musik juga sampai oke Mhm. 2020 pas lagi pandemi gitu kan rilis Mhm. single pertama dari sana Single gitu. pertamanya waktu itu judulnya apa, Kak? Oke, single pertama itu kalau kita mau flashback ya, jadi judulnya dulu namanya, judulnya tuh Circuit Breaker Lullaby. Lullaby. Jadi Circuit Breaker itu kalau di Singapura bilangnya lockdown itu bukan lockdown, tapi Circuit Breaker. Nah, di situ Oh, I see. namanya Circuit Breaker Mhm. Lullaby karena waktu itu dapat apa pengen nulis lagu itu dan akhirnya terdorong untuk kembali bermusik itu karena kan lagi lockdown istilahnya banyak Mhm. yang hal yang nggak bisa dilakukan. Terus kita tuh di Mhm. rumah keluarga anakku yang paling kecil tuh merengek untuk main keluar gitu untuk apa nangis-nangis karena udah bosan di rumah gitu. Terus Mhm. kebetulan terus aku menemukan satu melodi yang apa cocok gitu kan terus sama satu lirik yang Please Don't Cry. Nah, dari situ uh, kita garap musiknya terus ya ini jadi kayak lullaby lah lagu Nina Bobo supaya dia apa namanya tidur, supaya dia tenang, jangan jangan nangis gitu. Oh, Nah, I jadi see. Ternyata ada influence dari family ya, gitu ya. yes. Karena aku pun kalau nulis lagu, Mhm. inspirasi awal tuh, inspirasi kebanyakan tuh dari keluarga. Kayak single yang kelima kemarin, Wheel of Life, itu Mhm. W itu Widi, Love, Cinta, Life itu nama istriku. Jadi Life itu ya. Oh. Jadi sebenarnya itu kayak lagu hadiah perkawinan. Oh my God, so sweet. Nah, ini Tapi, ngomong-ngomong, ya, hmm, oke, lanjut lanjut boleh, Kak Widi, silakan. Iya, tapi ini kalau orang bilang, oh lagu perkawinan ini pasti lagu tentang cinta-cinta ya. Wah, Heeh, tentang yang heeh. baik. Enggak sih, kalau aku cara nulisnya mengutarakan apa namanya kebahagiaan pernikahan kita yang 14 tahun itu dengan bercerita Hmm. bagaimana kita selalu cekcok siapa yang bakalan nyuci piring gitu deh ceritanya. Oh gitu ya. Oh ya 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 ya. Ternyata asik juga ya temanya ya. Terinspirasi dari hal-hal kecil yang ya ordinary stuff lah di family gitu ya. Akhirnya jadi lagu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang beberapa single. Ini kan yang Hmm. single terbaru yang akan kita bahas ini kan adalah single ke-6. Artinya kan 5 single sebelumnya ini kan baru dirilis juga kan beberapa waktu yang lalu ya Kak Widya. Iya. Itu dalam bentuk EP atau mini album gitu atau seperti apa sih Kak? Aku tuh lebih apa lebih nyaman untuk merilisnya single by single Single karena by single. lebih lebih bercerita gitu. Jadi kayak Hmm. uh, ketika Circuit Breaker Lullaby itu Hmm. momennya pas masih lagi lockdown, terus kemudian kita rilis itu. Lalu lagu berikutnya My Heart Will Be Home itu itu sebenarnya curhat saya nggak bisa pulang nih, nggak bisa mudik ke rumah. Tuh itu mau Lebaran kan. Jadi My Heart Will Be Hmm. ajalah yang pulang gitu kan jadi my heart will be home terus kemudian pas lockdown yang lagu ketiga itu ini lagu ketiga itu satu-satunya lagu yang apa namanya ditulis dengan bahasa Indonesia which is apa arti sahabat sejati itu Hmm. eh, itu kayak kulminasi waktu orang-orang lagi pandemi itu akhirnya capek, terus kemudian Hmm. akhirnya sahabat saya tuh nggak mau ngobrol sama saya. Yang kita nggak tahu nih kenapa sih tiba-tiba kok dia Hmm. eh, memutuskan kontak begitu aja. Mungkin akhirnya kita tahu, akhirnya kita sama-sama mengerti kalau kalau dia butuh waktu untuk sendiri gitu kan. Nah, itu terus kemudian lagu keempat itu Runner's Dilemma. Itu eh, persoalan di mana kita Hmm. merasakan tuh terutama waktu pandemi kan kerjanya work from home nih. Work from home, terus kita nggak tahu kapan kita harus Hmm. selesai bekerja gitu kan. Jadi kerja terus, kerja terus, kerja terus. Jadi ke orang lari gitu. Padahal
waktu padahal kita sebenarnya bisa istirahat gitu, tapi karena ya kita Hmm. di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah kerja terus. Jadi merasakan ada dilema antara apakah harus kerja, apakah harus beristirahat, jadi bingung gitu kan. Nah itulah jadinya Hmm. itu juga dirilisnya single dan yang terakhir itu baru awal tahun kemarin si Wheel of Hmm. Life. Oh, I see. Ternyata menarik juga ya behind the scene-nya, Behind story the behind Song. the soul-nya. Ya, story behind the soul-nya itu ternyata luar biasa menarik. Nah, ini kita langsung masuk nih ke single terbaru nih. Ini singlenya sekilas saya baca judulnya sebelum saya dengar, itu udah langsung menyentil gitu ya. Menyentil hati saya. Jadi, Let the Tears Be the Prayer. Apa sih sebenarnya maknanya sih, Pak Widi? Apa sih pesannya Eh, sebenarnya? Pesannya gini sih, pesannya sebenarnya kadang-kadang tuh kalau kita eh, merasa udah capek banget, berat gitu, Hmm. terus nggak tahu lagi apa Hmm. sih yang mau diucapkan. Hmm. Ini nggak jelas lagi nih perasaan gue, ini perasaan apa sih? Mau sedih, mau Hmm. marah, ngapain gitu. Hmm. Tapi eh, putus asa gitu. Ayo dong aku Hmm. minta bantuan nih apa gitu. Yang Hmm. akhirnya karena udah nggak bisa apa namanya menyebutkan kata-kata lagi, ya udahlah. Hmm. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah menangis. Dan kebanyakan orang itu susah loh untuk menangis, terutama nih kalau Iya. cowok nih. Cowok Hmm, tuh betul. ya, boys don't cry gitu. Terus apalagi Hmm. kalau saya nih cowok, udah cowok anak pertama lagi. Dan itu Hmm. orang Jawa yang namanya Harus strong mikul, ya, look strong mikul gitu. duur. Ya kan kalau Jawa kan ada mikul duur, mendem jero Hmm. gitu. Iya betul. Jadi harus strong lah, harus strong berarti nggak boleh nangis. Karena nggak boleh nangis itu, Hmm. jadi akhirnya saya belajar ketika saya mencoba mendalami emosi ini, apa sih sebenarnya yang terjadi? Boleh lo Hmm. sebenarnya kita nangis, boleh lo sebenarnya kita berharap ketika kita udah nggak tahu mau ngomong apa atau apa yang mau diucapkan, ya udah deh biarin tangis yang ini jadi doa supaya kita bisa lebih lega misalkan, atau supaya ini harapan yang kita kita mau itu bisa tercapai. Tuh, Hmm. itu sih Jadi maksudnya jadi nggak tuh. salah ya nangis ya gitu ya untuk Nggak pelepasan salah. emosi yang lebih positif. Ini berarti kisah pribadi, pengalaman pribadi atau gimana? Jadi kita nulis itu sama teman sebangku aku, teman sebangku di Hmm. SMA gitu. Oh. Jadi waktu itu sebenarnya kita cuma cuma kirim-kiriman audio message di WhatsApp gitu. Dia dia somehow Anto namanya Duyanto Nugroho, Hmm. seniman Jakarta. Jadi Hmm. dia dia ngerekam ngerekam suara, dia bilang gini, don't suffer in silence gitu. Hmm. Aduh, dalam Jangan, banget. ya don't suffer in silence kan. Hmm. Terus wah, Hmm. ini ini kayaknya dia mau ngomong sesuatu atau dia mau ngasih tahu aku tuh nih, Wid jangan jangan diem aja gitu kan. Terus Hmm. akhirnya kita bounce ideas, aku Hmm. agak sedikit modifikasi, jadi di Hmm. verse kedua suffering in silence. Terus kemudian Hmm. aku cerita suffering in silence, tapi ketika kita 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 merasa tersiksa dalam kesepian kita, Hmm. sebenarnya ada yang maha kuasa loh yang lebih dekat yang sama kita, dan dia tahu apa yang sebenarnya terjadi Hmm. atau yang lebih paham apa yang ada di hati kita. Jadi Hmm. eh, kira-kira begitu. Dan itu pun juga dari proses di mana saya banyak ngobrol sama profesional untuk Hmm. mengetahui apa sih emosi yang terjadi di sini. Dan Hmm. dari situ yang karena juga saya orang yang pelupa ya. Jadi secara saya Hmm. ingat sesuatu dengan ngobrol dengan diri sendiri itu adalah dengan nulis lagu. Oh, ini luar biasa ya. Sekarang juga banyak kan semacam tema-tema lagu atau film yang fokus ke arah mental health. Apakah memang Kak Widi juga ya kurang lebih gitu ya, seolah-olah seperti itu ngikut tren atau gimana sih Kak? Atau memang ya ya memang inilah yang dialami gitu ya. Jadi pengen aja berbagi gitu ya. Atau gimana? Gitu. Karena aku sendiri bukan orang psikolog gitu, aku juga bukan Hmm. profesional di arah mental health. Cuma Hmm. yang aku uh, alami sendiri, terus kemudian ngeliat dari sekitar,
tuh kelihatannya awareness kayak tadi kita tuh terutama orang Indonesia gitu kan, kita tuh dibesarkan dengan tradisi yang seperti itu gitu. Padahal Hmm. sebenarnya ada loh mengakses emosi-emosi yang lain yang bisa diakses gitu. Dan itu pun uh, kalau dibilang saya mau ikut-ikutan ya mungkin boleh gitu. Tapi yang pertama, kenapa saya tulis lagu ini itu tadi saya tuh Hmm. orangnya suka lupaan. Jadi gimana saya untuk mengingat hal itu kayak misalkan di Runner's Dilemma itu ada satu satu kalimat yang itu selalu saya ingat lagi. Kalau saya lagi kesel banget nih, terutama nih kayak misalkan tadi pagi ini lagi tiket war Taylor Swift gitu kan. Semua. Oh, udah dapat? Dapat? Nah Dapat? itu dia. Belum ya? Ah, Nah itu dia asal kan. ya? Kesel kan, jadi terus akhirnya Ah. aku ingat laguku sendiri yang Learn to Let It Go, Open Your Heart and Hmm. Let It Go gitu. Jadi ya udah, ya emang kalau emang belum belum jodohnya yang nggak dapet ya nggak apa-apa gitu. Itu untuk ingat diri sendiri. Jadi gitu sih. Oh, I see. Saya sempat dengar lagunya tadi. Em, Warna musiknya, vibes-nya tuh kayak agak-agak British gitu ya. Agak-agak British style gitu ya. Keinget eh, kayak ada Beatles-nya, ada Oasis, ada Sweet ya kalau nggak salah ya. Apa Mhm. memang seperti itu? Emang Kak Widi juga ngefans ya sama mereka atau gimana Kak sebenarnya? Jadi saya tuh grow up dengan musik-musik mereka. Terus kemudian Hmm. waktu menggarap single ini juga gara-garanya tadi sampai disimpan buat sendiri gitu kan sama Anto Hmm. gitu. Terus ketemu sama DJ Sumantri, ngobrol-ngobrol bareng, gue lo ngapain gitu. Gue ada satu lagu Hmm. sih sebenarnya. Sini deh kita bikin gitu. Dia Hmm. dia 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 bangun konsepnya. Lu suka musik apa? Aku bilang aku suka musik Oasis gitu. Aku cuma nyebut gitu doang Oasis gitu. Terus Hmm. dia came up dengan piano. Padahal Hmm. pikir aku tuh Oasis tuh aku pengen yang dominannya tuh gitar gitu kan. Tapi dia came Hmm. up dengan which is itu malah lebih lebih melodius kalau menurutku. Dan Hmm. apa namanya dinamik lagunya jadi kerasa sama sama apa produksinya Sumantri ini. Dan Hmm. ini yang bikin yang kadang-kadang sih kadang-kadang kalau kita berdua nih lagi ngobrol-ngobrol terus dengerin, Hmm. duh, ini hipnotik banget. Padahal aku bilang kan lo yang bikin gitu, lo yang bikin jadinya hipnotik. Padahal kan aku bilang yang biasa-biasa aja gitu. Wow, ternyata keren juga ya prosesnya. Ngomong berapa lama sih Kak Widi untuk pembuatannya sampai akhirnya rilis Pembuatannya pembuatan single hmm, ini ya, single ini. oh, rilis. Jadi ini sebenarnya ide lagunya justru dari 2021 malahan. Oh, Mm-mm. oke. Makanya itu tadinya kan udah deh nggak mau apa maunya dinikmatin sendiri gitu. Jadi kita punya Hmm. aku mantu punya satu rekaman gitaran aja apa lempar-lemparan audio. Terus Ya. kemudian Januari itu aku diundang ke studionya Sumantri di Living Room Studio di Jakarta. Terus jadi deh aku book Hmm. ke pesawat langsung terbang ke Jakarta Wow. 2 hari untuk Hmm. take vokal dan segala macam. Hmm. Akhirnya jadi itu finish tuh baru ya Juni kemarin gitu. Juni kemarin tuh Lumayan sekitar lama ya. ya lumayan sih, lumayan. Apalagi kan Oh, aku juga kan kerja iya betul-betul. Menyesuaikan bukan waktu ya. Hmm. bukan di musik aja gitu. Jadi memang Hmm. kalau ada waktu baru kita garap musiknya. Terus kemudian itu lagi satu lagi Hmm. kadang-kadang kita juga mesti menahan diri nih untuk apa nih kalau punya ide gitu kan kadang-kadang dikerjain terus Hmm. terus 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 akhirnya nggak jadi-jadi nih padahal Hmm. eh, itu sebenarnya udah cukup gitu kita harus merasa cukup dan oke deh ini boleh di-share boleh dibagikan ke Hmm. semuanya. Nah untuk mencapai momen yang kayak gitu tuh again ingat lagi lagu waktu yang itu keempat Learn to Let It Go ini udah cukup Hmm. puas yuk kita rilis gitu. Hmm. I see. Ternyata lumayan kompleks ya. Ada yang kompleks sih. Iya, 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 iya. Sebenarnya apa sih tantangannya? Tantangan kalau untuk produksi musik ya, Hmm. tantangan sih karena saya di sini eh, apa namanya project gitu kan sendiri. Yang Hmm. paling yang paling susah adalah produksi vokal, terus kemudian untuk mencari studio. Jadi di Hmm. single I think
ada di satu single kita yang ke Ranos Dilema itu, aku malah ngerjainnya di tiga Mhm. negara. Jadi Oh, musiknya dilempar ke Malaysia, oke. Mhm. terus kemudian vokalnya dikerjainnya di Singapura, terus Mhm. ada satu elemen string sectionnya tuh dikerjain sama Mhm. anak-anak Malang, sama, Mhm. sama Pop You So Good gitu. Jadi Mhm. di sana. Jadi itu salah satu yang ini juga buat buat saya salah satu challenge yang menarik gitu. Gimana sih caranya menggabungkan atau mengkoordinasikan talent-talent dari mancanegara ini untuk bantuin aku di satu lagu, which is akhirnya jadilah single keempat itu Runners Dilem. Wow, ini asik juga ya ternyata ya. Nggak mengira juga ya. Ternyata lumayan kompleks juga ya untuk proses pembuatan singlenya. Nah, eh untuk Let the Tears di The Prayer ini Hmm, tadi kan Kak Widi sempat bilang bahwa lagu ini sebenarnya adalah eh, perasaan yang Kak Widi alami gitu ya. Kalau Kak Widi ingin menyampaikan ke teman-teman para pecinta musik Indonesia, sebenarnya apa sih yang ingin dijadikan highlight dari lagu ini? Artinya hmm, selain tadi sudah dijelaskan sama Kak Widi gitu ya, bahwa eh, budaya itu memang boleh-boleh aja gitu kan, dijalani gitu, tapi kembali lagi gitu ya, eh, hmm, balik lagi ke masing-masing dari diri kita sendiri kuat atau tidak menjalani. Nah, hmm. sebenarnya apa sih yang jadi benang merah yang ingin benar-benar Kak Widi ingin sampaikan di lagu ini, Kak Widi? Hmm, jadi ini makasih banget untuk dikasih kesempatan untuk ngobrol Hmm. sama teman-teman di Trijaya terutama. Hmm. Jadi satu hal yang mungkin aku mau share itu adalah Hmm. kalau ada masalah itu cerita, jangan dipendam sendiri gitu, jangan Hmm. dibawa untuk apa namanya diselesaikan sendiri. Pertama Hmm. bisa ngobrol sama profesional, Hmm. psikolog Hmm. ataupun segala Hmm. macam. Atau mungkin kalau dengan psikolog pasti ini kan orang lain gitu. Hmm. Yang kedua sama teman atau orang yang paling dipercaya banget. Dan Hmm. biasanya sama teman ini yang aku temukan memang kadang-kadang agak sulit mencari teman yang hanya yang hanya bisa mendengarkan. Jadi sebenarnya kita tuh cuma butuh untuk bicara gitu, untuk itu tadi mengungkapkan perasaannya kita gitu. Nah, yang ketiga, kalaupun misalkan udah sulit gitu untuk menemukan hal yang itu, kembali lagi ke Hmm. yang puasa, kita berdoa gitu, berdoa atau ya Hmm. tadi kalau udah nggak tahu lagi apa kata-kata yang cocok untuk mengungkapkan doa itu ya, mungkin dengan tangisan bisa Hmm. jadi doa gitu. Wow, dalam banget ya Kak Widi ya. Ini mudah-mudahan Dalam juga single ini, ya, tadi sempat nyentil saya sih ketika saya dengar singlenya Kak Widi yang ini ya, gitu. Ya, at least kurang lebih hampir sama seperti yang saya alami. Tapi, wow, lumayan banget. Ini balik lagi nih ke single-singlenya Kak hmm, Widi ya. Jadi curhat nih jadinya. nggak apa-apa. Oke, Kak Widi, Hmm, targetnya Kak Widi sebenarnya apa sih? Kan tadi udah rilis katanya Kak Widi, hmm, aku nggak mau rilis yang EP atau album gitu ya. hmm, Maunya single by single gitu aja. Sebenarnya targetnya Kak Widi itu apa gitu? Atau hmm. ini akan terkumpul berapa single setelah itu nanti akan jadi akhirnya finally jadi album juga gitu. Walaupun sekarang masih mikirnya gitu atau gimana Kak? Kalau aku sih dengan rilis-rilis lagu seperti ini berbagi cerita sih. Tapi yang pertama Hmm. itu ada itu tadi mengingatkan diri saya sendiri karena saya orang Hmm. yang suka lupaan lagi. Jadi dengan Hmm. menulis lagu, dengan menulis kata-kata itu mudah-mudahan saya ingat nih apa yang menasihati diri saya sendiri gitu. Dan Hmm. mudah-mudahan juga resonate atau apa bisa bisa juga membantu yang mendengarkan untuk menemukan kadang-kadang kita juga mencari inspirasi itu dari sekitar gitu. Toto dengar lagu ini ada kata-kata Hmm. yang oh ini cocok ini memang yang buat penyemangat. Itu sih sudah menjadi apa ya satu hal yang menurut saya uh,
pencapaian gitu. Kalau nanti misalkan ada bonusnya bisa bikin album atau misalkan diundang tour dan Hmm. segala macam itu sebenarnya sih bonus aja sebenarnya. Kalaupun Hmm. kalaupun apa namanya ini sih ini kan di usia yang sekarang nih kan saya udah lebih melihat bagaimana saya bisa memberikan atau istilahnya menyampaikan inspirasi atau memberikan inspirasi buat buat semuanya yang ini loh yang saya pelajarin selama hidup Oh. mungkin bisa juga di di apa namanya di apa diambil hikmahnya. Makanya tadi kayak misalkan lagu yang kelima kemarin uh, masalah Hmm. pernikahan itu kan nggak selalu soal cinta-cinta terus romantis-romantis gitu kan, tapi soal cuci piring jangan lupa ya. Siapa yang bakal cuci piring habis makan? Nah, kayak gitu. Di antara semua lagu yang pernah dirilis, mana lagu yang paling berkesan? Yang paling berkesan sih waktu Runners Dilemma ya, karena Hmm. itu kerjanya 3 negara, jadi Hmm. koordinasinya lumayan apa namanya lumayan hektik. Terus Hmm. pakai string yang bukan sampling itu saya appreciate banget teman-teman di Malang mau untuk pas dengerin lagu, oh iya yuk kita bikin stringnya, ini lebih cocok pakai pakai string. Itu itu Hmm. is a big production sih kalau aku bilang. Oh, I see. Kak Widi, ini thank you Hmm, banget ya Kak Widi. Kita sudah ngobrol banyak ini. Yang mudah-mudahan aja thank nanti you. dalam waktu dekat Kak Widi ada rilis lagi single berikutnya. Ya, mudah-mudahan juga untuk yang single terbaru ini sukses ya. Single Amin. Let Aku the diundang ke Jaya udah merasa sukses kok Kak. Oh, main ke sini dong. Jauh ya? Ayo. Ayo. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Boleh, dikasih boleh, kesempatan. boleh. Oke, thank you ya Kak Widi untuk waktunya. Senang banget. Mudah-mudahan juga apa yang kita obrolin pada sore hari ini juga bisa banyak memberikan inspirasi. Mungkin satu lagi, mungkin Kak Widi ada yang pengen disampaikan ke pendengar Trijaya mungkin terkait dengan perilisan single-singlenya Kak Widi. Aku sih mau bilang tetap mendengarkan radio ya, terutama Hmm. Trijaya karena radio ini yang apa namanya mudah diakses, nggak perlu bayar, Hmm. kuota mungkin Hmm. kalau lagi streaming, terus Hmm. banyak inspirasi dan informasi juga. Ya itu sih yang aku mau share. Oke, jangan lupa ya pendengar Trijaya dengerin juga single-singlenya Widasrum. Nah, Terima oh ya, kalau kasih. pengen tahu untuk segala macam hal update tentang single-single terbarunya Widasrum, bisa cek di sosial media apa Kak Widi kira-kira? Jadi kalau aku masuk aja ke Hmm. widasroom.com, itu semua Hmm. sosial media link ada di situ, mau Facebook, Twitter, Instagram. Cuma yang baru belum ada sih si Thread, nanti aku tambahin. Nah, cuma masuk aja Hmm. widasroom.com, is gampang kok. Oke, thank you Kak Widi. Thank you, Terima Fafa. kasih untuk waktunya. Sukses selalu ya untuk Sama-sama. single-single terbarunya dan kita nggak sabar juga untuk menunggu karya berikutnya. Oke, Terima sukses selalu. kasih. Bye-bye. Dan tadi pendengar Trijaya, obrolan seru kita bareng Kak Widi Asmoro yang lebih dikenal dengan Widasrum. Sebentar lagi kita akan simak single terbarunya Widasrum, Let the Tears Be the Prayer.